kalian. Ini gimana ini? Ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia, menyelamatkan kami dari maut. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala malah mengikat kalian dengan maut. Kaf ayat 19. Ini kan luar biasa sesatnya. Ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa menginginkan kami hidup kekal. Ya, lalu melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia, hal itu digenapi. Makanya kenapa perjanjian baru harus terhubung dengan perjanjian lama. Ya, Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan, untuk inilah anak Allah ini menyatakan dirinya itu supaya ya yang percaya padanya meroleh hidup yang kekal, bukan maut. Loh, ini Allah Subhanahu wa taala kok merencanakan maut, padahal hanya iblis yang menginginkan. Itu berakhir dengan maut, itu hanya iblis. Ya, silakan Bang. Mbak Intan, katanya Adam Islam, Musa Islam, Abraham Islam, Yesus pun Islam, kambing Islam, kucing Islam. Ini gimana nih Mbak? Ya, ketika si kucing, si sapi ini bersyahadat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Bang Nabi. Oh, Bang Nabi. masa begitu? Ya, Bang Hartap. Aku tertarik tadi pertanyaan si Udin Kamase itu Bang tuh. Jadi kalau si Muhammad kemarin naik ke waktu apa namanya? Yang naik ke surga itu saksinya siapa itu? Isra Mi'raj ya? Saksinya janda yang janda itu Bang. Janda itu saksinya gitu Bang, ya? janda. Wah. Betul. Itu janda kembang mungkin tuh Bang ya? Iya, janda. Jadi dia week dulu dengan janda, lalu katanya naik ke surga, ya, naik ke langit ketujuh dengan borak. Jadi dia mampir di janda dulu, ya, mampir di rumah janda dulu week baru naik ke surga. Sama perempuan di bawah umur, udah dikerjai perempuan semua baru naik ke surga. Iya, Ummu Hani, betul Dapari, itu Dapari typing di bawah Ummu Hani. Iya benar, itu jandanya itu sebelum naik ke surga. Lanjut Mbak Itan. Maaf, saya bercanda sedikit tadi. Yang segambar dan serupa dengan Allah itu kan manusia. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Lalu Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Seharusnya ini Adam ini menyatakan keberadaan Allah yang tidak kelihatan itu. Seharusnya ya, Adam dan Hawa ini diberi wewenang untuk berkuasa di bumi saat itu. Tetapi ternyata malah jatuh dalam dosa. Ya, sehingga Adam pertama itu gagal. Ya. Jadi begini, ini Allah, keberadaan Allah ini memang harus dinyatakan. Karena yang segambar dan serupa dengan Allah itu adalah manusia, seharusnya mengikuti gambaran Allah dalam rupa manusia, bukan dengan rupa batu. Nah, ini gagal paham ini RT 6. Begini, kau berarti menyetujui pendapat dari anggota sekte iblis, makanya kau sama aja sebenarnya. Ngamuk-ngamuk Bang Ayu, langsung kemalnya ditombak. Kena Intan akunnya satu kan, nggak lama komalnya yang kena Bang Teguh. Pinternya begitu kan. Ya gitu. Salam Bro Van der Sing. Salam Bro. Salam semua. Ya, shalom Pandar Singh, shalom. Ada Jay.
Masih Selamat malam, Jay. masih tawaf dia laiku. Tawaf dia masih. Ya baik. Iya, padahal sekarang ada paket internet lo 5.000 bisa tahan sebulan dia untuk apa? Untuk TikTok iya 400 GB itu. Dan jangan tawaf orang ini. Pergi aja ke counter handphone itu ya kan. 5.000 untuk TikTok gitu. 400 GB loh. Kenapa lah tawaf lihat? Ya benar. Jadi benar ya kalau mereka ini sebenarnya kalau secara normal kita bacakan, kita buka. Kalau mereka pakai logika ini pasti mereka murtad tuh. Karena pembelaannya sungguh luar biasa doktrin untuk memutarbalikkan ya. Aduh, memang kasihan ya. Pengikut Nabi pezina memang rata-rata mereka ini terdoktrin. Ya, almarhum Muhammad pezina ini kan sudah menjadi apa Allah bagi mereka. Betul. Iya. Sangat ditaati daripada kata-kata di Quran sendiri. Taat, tunduk dan patuh dan berserah diri hanya kepada Nabi pejinah ini. Betul. Bahkan mereka udah nggak mau lagi membaca kitabnya dari si Allah. Iya, betul. Karena mereka sadar memang itu teman-teman ya, bahwa memang Al-Qotoran itu semuanya ya karangan Waraka bin Nawfal itu, nggak ada firman Allah WTS di situ, nggak ada. Ya, itu pemikirannya Waraka bin Nawfal semua. Iya, selamat sore Abdul, selamat sore. Menghujatlah kalian Oke, boleh diskusi dengan sopan. Penghujat apa? Kita bacakan data kok penghujat. Ya, penghujat itu kalau nggak berdata, ngomong sendiri itu penghujat. Kita bacakan data loh Bang Abdul. Ya fair aja lah ya. Kau nasihati Zuma itu baru penghujat. Ya karena menggunakan Alkitab 1928 yang pernah dicatat. kalian terima Ini kitab cetakan 1928 itu nggak pernah ada. Kau pakai itu ya. Jin korin. Makanya kalau naik itu jinnya ditaruh di botol dulu biar nggak kerasukan begitu loh. Kita diskusi baik-baik, ya. Diskusi baik-baik kita. Silakan Bang Ayub. Atau orang-orang kafir ini Baik. Oke, terima kasih Kak Intan. terus menghujat, teruskan saja. Oke, baik. Karena Bro. kalian adalah orang-orang kafir. Bukan, baiklah kamu nggak apa-apa. Lanjut Leko. Biar aja dulu Bro Pandersing, biar aja lai Raden dulu. Kapanpun kalian Silakan. coba kalau kalian Biar jangan dibilang kita nanti main keroyokan. Oke, baik. Terima kasih host. Ya, teman-teman izin nanti kalau apa boleh gantian ya. Oke, aku sekali ini aja lagi ya. Baik, Abdul, kita diskusinya sopan santun boleh? ya kalau cuma ingin menghujat untuk apa? Oke, kamu coba baca temanya. Kalau cuma untuk menghujat-hujat Nabi kami, untuk apa kita mau berdiskusi? Tidak ada jalan yang bisa kita lalui kalau cuma hanya saling menghujat, saling mendengki. Kalau kalian Aduh, udah masuk aja kalau kau bilang ya. Ini bukan masjid atau musola nih di sini kau narasi kau. Ada oke. Iya, bukan musola nih bro ya. Lanjut silakan Kak. Iya. Jadi satu-satunya teman-teman ya sebelum ke Pandersinya satu-satunya ya kitab suci Al-Qotoran hanya mementingkan nonot seseorang, hanya Al-Qotoran itu ya hanya mementingkan nonot seseorang. Kepentingannya bagi umat manusia apa?
urgensinya bagi manusia apa? Nggak ada, hanya seseorang yang diuntungkan. Almarhum Nabi Berzina ini, nggak ada yang lain. Tidak ada kitab suci yang lain begitu. Hindu, Buddha tidak ada. Ya, hanya mengingini menuruti kemauan seseorang itu. Nggak ada. Hanya kitab Al-Quran ini aja yang begitu. Aneh. Makanya itu bukan wahyu dari atas, dari ala WTS, bukan teman-teman. Ya, masa begitu isi Al-Quran kan aneh, hanya menyenangkan hati seseorang, almarhum Nabi Berzina. Kepentingannya untuk umat yang lain apa? Tidak ada teman-teman, bukan pengajaran di situ, menguntungkan seseorang. Ya silakan lanjut, Bro Van der Sing. Mungkin ada mau sampaikan, silakan Bro. Malah itu Ya. kan Bang Depu, malah buntir itu untuk menambah keimanan. Makanya saya bilang aneh. Silakan Bang Vander. Silakan Bro Van der. Ya, satu hari ini udah 4 saya masukin, mulai dari si Faruk, baru Putri Sulawesi, Miska, anak Rimba. Wah, ngeri bah, memang padahal dibilang on cam. Saya on cam. Kenapa saya mau on cam? Orang saya nggak salah kok. Kan itu pemikiran kita. Tapi terakhir lah tadi waktu sama si anak Rimba diminta on cam saya. Mulutnya Mau ngomong nggak kotor bisa itu saya. anak rimba, bro. Iya, nggak dikasih kesempatan langsung bahasa kotor-kotor. Iya, Nggak, kotor belum mulutnya. ngomong apa-apa saya. Jadi mau gue bilang, saya nggak pernah aku mau berdebat. Kalau diskusi itu ya tukar pikiran ini. Mau ngomong gitu aja nggak bisa. Ya udah langsung dibilang mulutmu gini. Wah, udah turun. Gitu juga sama si Paru. Pertama-tama tadi kan bicara Kristen sesat entah gimana dia bilang. Jadi ku typing pertama sebelum naik, orang nggak dinaik-naikkan kan. Kok kata-kata penyesat di mana ada di Alkitab, saya bilang. Tapi kalau coba baca dulu As-Saffat, dan Allah menyesatkan, saya bilang, mengutus setan-setan, baru dinaikkan. Gak naik aku kan, digantilah temanya, karena jauh-jauh hari sudah pernah aku ketemu sama dia. Kalau Allah yang benar itu nggak bersekutu dengan iblis, aku bilang. Jadi langsung nggak mau lagi dia ini, maksudnya mau diturunkan sama moderator, mau jangan turun sendiri aku, kan nggak bisa dijawabnya. Gitu juga sama si Miska. Jadi ku pancing juga, bilang gini, coba baca dulu di ajaranmu itu, siapa di situ yang suci, aku bilang. Kok kamu ikuti yang pendosa, ya hasilnya yang nggak tahu dosa, nggak tahu suci, aku bilang. Oh kamu gini-gini, langsung putuskan kreator. Jadi memang sulit, karena aku bilang sama mereka, kita itu jangan membodohi umat. Saya bilang, apa yang tertulis di ajaran itu dipelajari, dikasih tahu sama umatnya. Kenapa ini begini, kenapa ini, kenapa gitu. Jadi biar tahu itu umat, jangan ini kalian terkesan menutupi. Saya bilang gitu, langsung diturunkan. Wah, ini luar biasa. Mereka memang betul-betul umat yang tidak, memang penolak kebenaran mereka ini. Iya. Apa kebenaran sampai apapun kita bilang ditolaknya ini. Nggak bisa, orang diajak diskusi nggak mau, nggak bisa ini. Harus ngamuk, memaksa. Iya. Nggak ada apapun yang ku bilang, nanti dibilangnya kita menista. Macam beginilah kan. Kan bagus ini, karena ada tertulis. Almarhum Muhammad memang betul almarhum. PS sandal. Kalau itu ceritanya karena sandal kita dengar sudah masuk surga. Apa ini menista? Kan enggak. Apapun kalau kita kasih keterangan dia, enggak bisa dimengerti mereka.
kenapa yang datang nanti di hari kiamat dibilang di mereka itu Nabi Isa. Jadi waktu datang di pertama itu ngapain dia ke dunia? Gitu pun bingung nanti itu. Van der Sherlock kau Sherlock. Salam bro, roti hidup. Ya jadi salam. Jadi begini. Teman-teman, saya mau kasih tahu ya, kalau teman-teman sekarang install ulang HP, hati-hati langsung login pakai login TikTok pakai HP yang baru diinstal ulang. Itu bisa menyebabkan akun langsung ke ban permanen. Tadi yang akun besar sama akun ini 3 jam yang lalu ke ban permanen. Install ulang ya? Gara-gara saya install ulang HP. Bukan HP yang saya pakai live ini, HP yang biasa saya pakai telepon kan. Iya. Saya coba login pakai HP yang saya pakai telepon langsung ke ban permanen. Terus saya kirim email ke ke pusatnya TikTok kan. Ya puji Tuhan dua-duanya langsung dipulihkan kembali. Mumpuk itu masih kalau ingat sandinya ya, kalau nggak ingat kan bahaya kan, lenyap dia kan. Kalau saya sandinya nama kampung bro dengan. Iya kadang-kadang kan kadang-kadang kan kita sama teman-teman ini ada yang lupa sandi kan karena udah kelamaan nggak pernah lihat sandinya lupa, itu jadi hilang selamanya itu. Ya makasih bro infonya bro, makasih bro. Iya, sama-sama kayak saya lupa kata sandinya, saya udah nggak ingat. Nah sempat kejadian begitu pasti hilang akunnya karena sandinya nggak ingat lagi kan, makanya sekali-sekali dibuka bro. Dibuka akunnya tuh, akun TikToknya itu, dilihat sandinya di sana. Kalau sandinya lebih enak, mendingan pakai tahun lahir tapi kombinasi. Oh iya. Misalnya tahun punya kamu, bro. tahun lahirnya punya kamu, terus tanggal lahirnya pakai anakmu. Oh iya. Tanggalnya. Kalau kau punya anak 2 tanggalnya kau pakai yang satu, bulannya kau pakai yang satu punya. Yang penting ingat baik-baik. Saya bikin seperti itu. Jadi tetap keingat ya? Iya, tetap keingat. Jadi bulan yang anak perempuan, tanggal yang anak cowok, tahunnya saya. Iya sebentar teman-teman, ada tamu kita Yuli. Halo Yuli. Yuli, dibuka mic-nya Yuli. Yuli, jumpa libas. Yuli, jumpa libas. Aduh, Yuli. Tadinya mau saya kasih sama Kak Intan ini kalau perempuan, udah kabur dia. Yuli. Kenapa? Kalau Intan nggak cocok dengan perempuan, bro. Dia cocok dengan para begundal itu cocoknya Intan. Iya, jadi kembali tadi yang kita bicarakan tadi ya. Memang gimana? Coba seorang Allah katanya, tapi kerjanya menyesatkan manusia gitu loh. Masa Allah menyesatkan manusia? Kan aneh. Terus ada juga bro, di mereka itu kan nabinya kan bersabda, aku diperintahkan untuk membunuh semua orang kan, memerangi manusia. Iya. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya karena di sisi lain, Nabi pun yang ngomong, pada hari kiamat kelak dosamu itu akan ditimpakan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani kan. Nah seandainya bro, kalau orang Yahudi dan orang Nasrani itu semua sudah masuk Islam, dosanya mereka itu mau ditimpain kepada siapa? Kan on juga. Iya logikanya kan bro kan. Masa kita yang berutang saya timpakan ke roti hidup kan nggak lucu, nggak logika gitu loh. Roti hidup nggak tahu masalah uang itu saya pinjam dari si A misalnya, saya gunakan untuk apa nggak tahu.
Tapi yang jadi berutang roti hidup kan aneh. Gimana Satu logika lagi orang ini? bro, yang sering dinarasikan oleh Intan ya, tentang kebanggaan mereka kepada malaikat Israel ya. Padahal orang-orang Israel mereka benci, tapi mereka bangga pula punya malaikat Israel. Bukan malaikat baik pula, tapi malaikat pencabut nyawa. Bangga pula mereka. Aduh, orang Israel pikir-pikir aneh-aneh mereka ini bro. Memang ajarannya ini, aduh, memang babaliud lah ya. Asli babaliud memang. Kitab mereka ini, babaliud. Nggak ada satupun ya menuju keselamatan, nggak ada lah. Ya Allah, Allahnya aja menyesatkan, gimana umatnya ya pasti sesat lah. Sementara di kita beda ya, memberikan jalan kebenaran, dibimbing gimana biar manusia ini, seluruh bangsa ini selamat masuk surga. Kok di sana enggak, kebalikannya, ya aneh. Ajaran apa ini ya? Yang lucunya Bro, itu Oten pengikut Paulus. kalau seandainya Vander, kalau seandainya mereka bangga itu kayak bangga kepada malaikat yang mungkin membawa keberuntungan kayak apa, ini bangga pada satu pribadi yang datang di hari mencabut nyawamu, bangga kau. Islam. Masa dipaksanya Oten pengikut Paulus katanya. Jadi ku bilang, ngomong jangan asal jeplak, juga mana datanya. Udah jelas-jelas Oten Kristen itu pengikut Kristus. Itu lagi, udah jelas Pak. Iya, Paulus pengikut Yesus. Sama seperti kita gitu loh. Kok dipaksa mereka, kita itu mengikuti Nabi. Sedangkan Nabi itu pendosa semua. Ya, sementara kalau dibandingkan ya almarhum Nabi Muhammad pejinah ini dengan Paulus, antara bumi dan langit ya. Iya. Paulus dari orang jahat jadi orang bertobat. Almarhum Nabi pejinah ini dari orang baik tadinya jadi orang bejat, jadi orang bejat. Oh, sebelum menerima wahyu istrinya cuma satu kok. Tidak ada perang, tidak ada apa-apa dia, tidak ada membunuh orang. Tapi setelah menerima wahyu apa? Makin bejat ya. Seperti dibilang Kak Intan, mami tot, makan minum tot aja kerjanya setelah menerima wahyu itu. Kan iya kan, kebalikan kan dari Paulus kan, antara bumi dan langit. Makanya waktu meninggalnya pun tersiksa teman-teman. 3 hari ya baru dikuburkan, 3 hari loh. Terus kenapa Islam sekarang ini begitu meninggal tidak mengikuti nabinya itu 3 hari baru dikubur? Kenapa? Kenapa dengan segera dikuburkan? Selama 3 hari itu kenapa? Apa yang dilaksanakan mereka 3 hari? Saya mau ikut-ikutan. Mana tahu kan. Iya, sementara diadukan 35 sudah jelas. Bagi mereka ini tidak akan ada kebangkitan diadukan 35. Ya, surah 44 itu tidak ada kebangkitan. Dalam kotoran itu adukan 35. Tidak ada kebangkitan, bro. Kan melanggar perintah Allah WTS-nya lagi kan? Udah jelas di situ adukan 35. Tidak akan ada kebangkitan bagi mereka. Ngapain ditunggu-tunggu kebangkitan apa? Kebangkitan Mami Totnya yang bangkit, ya kan? Bro, jambak si Natural Boy itu naik ke atas. Natural Boy naik. Naiklah kau ke atas Natural Boy. Kau harus keluar dari Islam, baru engkau dapat juru selamat itu. Kalau engkau masih tetap di situ, maka kau siap-siap nyawamu dicabut sama malaikat Israel. Ya naiklah kau ada ilmu. Nggak usah typing, naik aja, diskusi santai aja ya. Tapi pakai dalil gitu loh. Kalau hanya pemikiranmu itu berlaku hanya untuk dirimu sendiri. Tapi kalau dalil, yang berikutnya mereka kan bangga kan. Saat Isa datang kedua kali, Isa datang lagi ke bumi, nanti katanya membun-bun babi. Lah Isa pas lewat ada babi yang jalan di depan matanya, dia bilang lewatlah kamu dengan selamat. Wahai babi-babi. Aneh-aneh juga. Enggak. Di situ kan termasuk penghinaan itu, bro ya, kepada jalan yang lurus itu menurut mereka Nabi Isa itu. Masa kerjanya membumbun bebong? Kecil sekali kerjaannya. Tapi kata Allah WTS-nya
kun payakun, kenapa nggak kun payakun aja? Meninggal kau semua bebong katanya, meninggoy. Kenapa nggak begitu aja? Kenapa harus Nabi Isa yang membumbun bebong? Sama seperti di penciptaan. Mana ada Allah WTS yang menciptakan? Di sana apa dikatakan? Bukan dikatakannya aku yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Tidak ada. Dialah. Coba saudara-saudara cek semua itu dalam kotoran itu. Dialah yang menciptakan, bukan akulah. Memang itu yang sebenarnya apa yang diciptakannya? Memang sudah lengkap kok dia berkutu itu. Sudah ada bumi ini beserta isinya semua. Apa diciptakannya? Makanya dialah, bukan akulah. Tidak ada. Bebal aku tuh gimana? Sebenarnya kalau dipahami dia aja itu. Salam itu Marni. Datang kedua kali, berarti datang pertama kali kapan? Siapa itu? Berarti dia datang ke dunia pertama kali. Sebelumnya berarti sudah ada. Itulah yang dituliskan itu di Allah di 3, yang awal dan yang akhir. Tapi itulah penghinaan mereka. Ditulis juga Isa itu putra Maryam yang suci. Mau dibandingkan sama apa lagi? Cuma satu-satunya yang tertulis di kitab mereka itu yang suci. Itulah. Iya, di bumi dan langit kan dia yang suci. Jadi luar biasa memang bebal mereka. Masa hari kiamat membunuh babi? Memang babi itu berkeliaran di hari kiamat. Luar biasa memang. Jadi ceritanya itu nggak masuk di akal lah. Seperti cerita apa? Saya lihat cerita orang ini, cerita nenek lampir gitu loh. Ya nggak masuk di akal. Nenek lampir. Tapi maklum juga kita. Waktu itu kan masa zaman jahiliyah, masa kebodohan. Saya turun sebentar, terima telepon, nanti saya naik lagi ya. Oke, lanjut bro. Makasih bro. Jadi begini. Jadi dikira Cel almarhum Muhammad Pejinah ini, zaman ini seperti zaman Bahola yang dulu terusnya. Orang ini akan gaptek, nggak gampang mengetahui ya perkembangan di dunia ini. Rupanya berubah dengan adanya Israel ini, internet ini. Ya, pengetahuan dunia ini hanya di genggaman kita. Apa yang terjadi di dunia ini di genggaman kita, bro. Ya, mana kita tahu dulu mengenai ayat-ayat orang ini? Dengan adanya internet, tinggal download, ya. Al-Quran Kemenak kah? Al-Quran NU online kah? Begitu juga dengan hadisnya. Iya kan? Semua dapat belajar. Dan tidak ada yang dibohong-bohongi di sana. Sama dengan isi Al-Qurannya semua. Tidak ada yang ditambah-tambahi, dikurang-kurangi di sana. Kalau zaman Bahola, iyalah, mana mengerti kita apa ajaran orang ini? Gimana sebenarnya? Nggak tahu kita, teman-teman. Cuman dengan adanya internet buatan Israel ini ya, pintarlah kita semua. Cuman yang saya pikirkan begini bro ya, apalagi kita yang sering berdiskusi sama orang ini ya, mungkin sangat berat memang meninggalkan ajaran yang nggak benar ini ya. Karena apa saya katakan? Risikonya yang besar ya. Pertama, kalau dia masih bujangan, anak gadis atau laki-laki, dia harus dilemparkan oleh keluarganya, ditinggalkan ya, nggak dianggap lagi. Terus apabila ada orang tuanya nanti agak berada atau punya harta benda, tidak dapat harta warisan, begitu ya. Apalagi yang sudah punya istri maupun punya anak, mungkin dicampakkan anaknya, dicampakkan istrinya, memang berat. Kecuali hanya satu Roh Kudus yang bekerja, tidak ada yang bisa menolaknya. Begitu ya teman-teman ya, saya pikir ya, sangat berat memang risikonya bagi mereka. Ya lanjut teman-teman. Ayolah teman-teman Islam mau naik silahkan. Kita diskusi santai aja. Nggak usah saling menghujat, kita pakai data. Seperti saya katakan, sering saya katakan ya. Pemikiranmu itu berlaku hanya untuk dirimu sendiri ya. Tapi kalau dalil maupun data yang dari Al-Quran maupun hadis, itu berlaku kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Begitu loh teman-teman. Makanya kita diskusi, tinggalkan jin korinmu di bawah, silakan bawa data, persiapkan dirimu. Jangan nanti dikasih tahu ayatnya ataupun dalilnya, kau pun nggak mau membaca atau membukanya. Ya, jangan mau dicocokin aja, ini nasinya, ini lauknya, ini sayurnya, ini minumannya, jangan begitu. Diskusinya
sehat saja, ya. Seperti judul ini, ya, dipertanyakan kepada teman-teman umat Islam. Kau tinggal jawab kok, ya. Karena kami selalu bawa tema ataupun topik diskusi kita itu selalu pakai data, tidak omon-omon, lengkap datanya, tidak menghujat, dan kami hanya membacakan aja apa yang tertera di situ, tidak mengurangi maupun tidak menambah-nambahi, gitu loh, teman-teman Islam. Ya, silakan naik ke audio. Mereka kalau dengar tema ini aja udah menggigil. Masa lebih berarti sendal daripada si Muhammad? Iya, padahal itu fakta kan, fakta yang tertulis, bukan kita ngadi-ngadi, bukan. Sendal untuk apa coba? Tapi yang punya sendal justru nggak masuk surga. Kan luar biasa itu. Tapi itu kalau memang berpikir mereka itu ya, tapi memang udah dibutakan dari kebenaran, jadi sulit. Bagaimana pula seorang pendosa dimuliakan, yang suci malah dihina? Ya, betul. Terbalik udah. Betul Pendawa. Memang karangan belaka, ya. Karena apalagi ya kita bilang ya, Tuhan Yesus saja gambaran wajahnya bisa ya dari kain kafannya itu dilukis ya, abad pertama loh. Ini almarhum Nabi Penyanyi ini abad ke-7 loh. Abad ke-7. Ya, tapi tidak ada gambaran wajahnya itu gimana. Seperti di hadis itu dikatakan, matanya besar ya, kepalanya besar, matanya merah. Apabila berjalan condong ke depan itu gimana orangnya ya? Coba kita bayangkan ya. Gimana orangnya itu? Itu seperti, mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf sekali lagi, itu seperti Gondoruo. Gondoruo itu ya, badannya berbulu semua. Itulah yang jadi panutanmu. Ya. Makanya tidak ada gambarnya sampai sekarang, fotonya. Atau yang mirip atau yang apa seperti dia, nggak akan ada. Karena jelas di sana ya, di hadis itu dikatakan. Ciri-cirinya. Maka tidak ada yang berani menggambarkan itu. Seram ya. Kalau udah orang matanya merah itu, kepala besar, besarnya juga nggak tahu kita sebesar tampan kah, sebesar rice cooker kah, atau sebesar apa ya, pemanas air kah, nggak tahu kita. Besar ini kan tak terhingga sebesar mana dia, nggak disebutkan. Berarti, tapi yang jelas di luar kenormalan kepala manusia, kan itu dia. Itu. Enak teman-teman Islam, diskusi santai aja kita. Mumpung besok persiapan mau weekend kan. Betul Bro Yongki. Bro Yongki tadi mau naik, kenapa nggak jadi naik tadi? Naik kemari. Yongki Rawan. Ya Bro Salahuddin, mungkin ada mau dinarasikan, silakan Bro. Sabar Bang, saya persiapkan videonya dulu Bang ya. Oke, lanjut Bro. Oh iya Bro Yongki. Tapi tadi minta ke multi tadi. Saya terima nggak jadi naik. Salam Avenger, naik dulu Avenger. Kalau saudara-saudara yang lain. Wih, ngeri kali itu songkatnya. Oh, enggak Bang, ini lupa dikecilin. Ngeri kali songkat baru itu.
Iya bro, iya. Dari room siapa tadi? Dari L, room L. Bang L. Wanita itu bang. Oh bukan Bang L, pikir si Balus Bukan, ya? Bang. Bukan. Oh bukan. Oh L aja ya? L aja. Apa? Islam atau apa? Kristen? Kristen bang. Hmm. Islamnya bego-bego juga. Sama lah, apalagi kita di room kita ini judulnya ngeri-ngeri. Kalau nggak naik menghujat ya apalagi kerjanya. Langsung menghujat, nggak ada yang lain. Nggak bisa diajak diskusi sedikit pun nggak bisa. Itulah. Padahal kita membacakan apa yang ditulis di hadis, di Al-Quran. Terus kita dicap sebagai penghujat. Aduh, kacau ini. Yang nulis siapa itu Al-Quran, yang nulis hadis itu siapa, mereka kok nggak pernah dicap penghujat. Nanti dibilangnya pula buatan Oten katanya. Nah, memang gila ini. Agama binatang ini memang. Kenapa Prof Mude Sialang Biang? Oh, ada Bang Sialang Biang. Oh, Bang Kang Raden juga ada. Wah, udah aman ini. Aman ini Bang. Komalmu aman ini Bang. Itu ada Kak Intan lagi, Salahuddin, Van der Sing. Nah, ada Bro Roti Hidup lagi. Halo. Halo Bang. Ini Nabi Bayangan kelihatannya juga. Tadi Bang Debu ada ngomong ya sama saya, Bang Debu ya. Iya, saya katakan banyak di sini narasumber kata saya Penjer, ada Salahuddin, ada Kak Intan, gitu bro. Ya Biang, udah aman komalnya ini. Nabi Bayangan ini kayaknya bau kambing ini. Bang Debu, saya mau ini sedikit share video edukasi sedikit aja. Walaupun nggak nyambung dengan. Iya bro, sebentar bro, tahan dulu bro. Kita tanya dulu si Nabi Bayangan ini. Bentar ya, Nabi Bayangan. Nabi Bayangan. Nabi Bayangan. Nabi Bayangan, Masya Allah. Islam atau Kristen bro? Nabi Bayangan. Terjun bebas. Masya Allah. Silakan bro Salahuddin. Silakan bro Salahuddin. Oke, ini sedikit edukasi saya, walaupun nggak nyambung dari konteks sebelumnya yang dibahas ya, nggak apa-apa ya Bang? Lanjut, tentang apa itu? Oke, saya open kamera dulu ya. Oke bro, Van der Sing. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa kau Nabi Bayangan? Naik kau bro, naik. Belum ready kah, bro Salahuddin? Bro Salahuddin. Belum ready ya?
Halo. Suara aku nggak ada ya? Oh, udah. Silakan bro. Oke, ini sedikit cuplikan ya. Saya mau tahu tanggapan dari teman-teman Muslim tentang cuplikan video berikut ya. Izin ya host. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita dengarkan kesaksiannya. المسيح أقدر أشهد أن المسيح هو الله حي على الخلاص حي على الخلاص فالخلاص خير من الموت فالخلاص خير من الموت حي على الصلاح حي على النجاة. Perintilan kecil kayak rak. Sabar bang, iklan bang, sabar. فالخلاص خير من الموت المسيح أطهر المسيح أطهر لا إله إلا هو. Kan ya. Nah, terus semua yang mereka lakukan tentang liturgi beribadah atau sholat dan segala macam itu berawal dari Kristen sebenarnya yang ditiru oleh Muhammad gitu. Nah, jadi jangan sekali-sekali Islam itu mengklaim kalau itu kata Allah dan segala macam ya itu miliknya mereka. Nggak ada surat kepemilikan. Saya ulang ya, tidak ada surat kepemilikan dari bahasa kata Allah gitu. Jadi nggak usah dibantah, kata Allah yang ciptakan orang Kristen ya. Jadi kita sebagai manusia yang punya akal budi, punya otak berpikir ya, harus tahu malu. Begini, bicara kepada diri Anda, saya tahu malu gitu ya. Jadi orang tahu malu di mana menyatakan kalau kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen dari awal gitu. Jadi kalau saya sebagai orang Islam, saya punya logika, saya berpikir, oh iya kalau dari sejarah ya, itu sebelum Muhammad brojol itu Kristen Arab sudah ada, sudah menggunakan liturgi segala macam yang ini saya tunjukin ini. Nah ini nih semua, itu sebelum brojol Muhammad jadi janin sekecil ini belum. Itu Kristen Arab sudah menggunakan semuanya sebelum Muhammad lahir. Jadi jangan pernah mengklaim suatu kata itu miliknya atau milik suatu kelompok. Ya, belajar sejarah dulu baru bisa diklaim gitu. Karena tidak ada surat kepemilikan, titik ya. Silakan host kalau lanjutkan kalau ada yang mau dibahas. Terima kasih host. Iya, makasih bro ya. Jadi begini teman-teman Islam ya. Kalau kalian memang tidak setuju itu, ya hilangkan aja Kristen yang di Arab sana, ya hilangkan aja, buat Islam semua. Karena apa? Ya agama Kristen di Arab itu kalau nggak salah saya pernah saya baca itu datangnya di abad ketiga. Sementara kalian di abad ke-7, ya mana duluan? Ya jelas abad ketiga lah, bukan duluan abad ke-7 gitu loh. Makanya apa kejadiannya seperti di Malaysia? Ya nggak menang kan? Nggak akan menang. Jadi semua kalian hanya klaim-klaim saja, klaim nggak jelas. Gitu ya. Makasih bro. Ini siapa nih? Klinik. Halo klinik. Klinik.
Ya, Salam. Kebetulan saya lagi nyetir nih, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin sebentar saja saya ini ya. Oh, salam Jadi bro, salam. ya salam semuanya. Jadi klaim-klaim yang dilakukan oleh Ini siapa nih? Bro Jux kah ini? klinik Apologet. Oh, silakan. Dari Lanjut bro. Lanjut bro. Ya, jadi klaim-klaim yang dilakukan oleh seorang satpam atau mantan satpam yang hanya mungkin sekolahnya itu SMA, mungkin ijazahnya juga palsu, nggak tahu kita itu ya. Kita klaim-klaim seperti itu nggak usah diambil serius ya. Apalagi diglorify sama AQ Jongkok dari RT 6, lalu kita anggap itu serius, nggak usah. Memang benar tadi yang dikatakan teman yang sebelah tadi ya, itu kata Allah itu sudah ada sebelum nabi mereka lahir gitu ya, atau agama mereka lahir. Tetapi ya namanya si AQ Jongkok ini ya mengglorify seorang mantan satpam atau seorang satpam yang hanya sekolah SMA, ya benar-benar kita nggak perlu ambil peduli lah, nggak usah ditanggapi karena anggap aja itu sampah yang sebusuk yang tingginya 100 yang tingginya 170 km ya bro ya. Iya, nah, jadi begitulah kawan-kawan ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah dianggap terlalu serius klaim-klaim seperti itu, karena itu adalah klaim sampah yang datang dari sampah, yang manusianya manusia sampah. Terima kasih kawan-kawan, lanjut ya. Ya, makasih bro. Ya itu dia tadi ya. Lagian lain ya tulisannya alif lam lam ha kok jadi Allah. Dari mana datangnya itu? Alif lam lam ha. Aneh. Ya silakan bro Avenger, silakan bro. Avenger atau teman-teman yang lain silakan. Ya, kalau di Malaysia itu kan seingatku di pengadilan pengadilan negerinya itu kalah, dia banding kalah lagi kan bang? Iya. Yang mereka bilang minta untuk menghapus kalimat Allah di Bible. Memang kalau nggak bodoh nggak Islam bang. Kalian ini gimana ini? Ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia, menyelamatkan kami dari maut. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala malah mengikat kalian dengan maut. Kaf ayat 19. Ini kan luar biasa sesatnya. Ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa menginginkan kami hidup kekal. Ya, lalu melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia, hal itu dikenapi. Makanya kenapa perjanjian baru harus terhubung dengan perjanjian lama. Ya, Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan, untuk inilah anak Allah ini menyatakan dirinya itu supaya ya yang percaya padanya meroleh hidup yang kekal, bukan maut. Loh, ini Allah Subhanahu wa taala kok merencanakan maut, padahal hanya iblis yang menginginkan. Itu berakhir dengan maut, itu hanya iblis. Ya, silakan Bang. Mbak Intan katanya Adam Islam, Musa Islam, Abraham Islam, Yesus pun Islam, kambing Islam, kucing Islam. Ini gimana nih Mbak? Ya, ketika si kucing, si sapi ini bersyahadat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Bang Nabi. Oh, Bang Nabi. masa begitu? Ya, Bang Hartap. Aku tertarik tadi pertanyaan si Udin Kamase itu bang tuh. Jadi kalau si Muhammad kemarin naik ke waktu apa namanya, yang naik ke surga itu saksinya siapa itu? Isra Mi'raj ya? Saksinya janda yang janda itu Bang. Janda itu saksinya gitu Bang, ya? janda. Wah.
Betul. Itu janda kembang mungkin tuh Bang ya. Iya janda. Jadi dia week dulu dengan janda, lalu katanya naik ke surga, ya, naik ke langit ketujuh dengan borak itu borak. Jadi dia mampir di naik janda borak, dulu, ya, Oh, mampir di rumah janda dulu week baru naik ke surga. iya Bang ya. Kita ke rumah janda gitu ya. Sama perempuan di bawah umur, udah dikerjai perempuan semua baru naik ke surga. Iya, Ummu Hani, betul Dapari, itu Dapari typing di bawah Ummu Hani. Iya benar, itu jandanya itu sebelum naik ke surga. Lanjut Baitan. Maaf, saya bercanda sedikit tadi. Yang segambar dan serupa dengan Allah itu kan manusia. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Lalu Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Seharusnya ini Adam ini menyatakan keberadaan Allah yang kita kelihatan itu. Seharusnya, ya, Adam dan Hawa ini diberi wewenang untuk berkuasa di bumi saat itu. Tetapi ternyata malah jatuh dalam dosa. Ya, sehingga Adam pertama itu gagal. Ya. Jadi begini, ini Allah, keberadaan Allah ini memang harus dinyatakan. Karena yang segambar dan serupa dengan Allah itu adalah manusia, seharusnya mengikuti gambaran Allah dalam rupa manusia, bukan dengan rupa batu. Nah ini gagal paham ini RT 6. Lebih memilih Allah yang dinyatakan dengan batu daripada Allah yang dinyatakan oleh firman-Nya sendiri yang mengambil rupa manusia. Disinilah RT 6 gagal paham. Ya, menyentuh tangan Allah sama dengan menyentuh Hajar Aswad sama dengan menyentuh tangan Allah. Loh, daripada seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 18, ya, kita baca teman-teman. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, karena yang segambar dan serupa dengan Allah itu manusia, bukan batu. Ya, bukan. Ini kan sungguh menyesatkan ya, ketika Allahnya dinyatakan dalam rupa batu, bukan dalam rupa manusia. Ya, ini di sini kalian gagal. Makanya berakhir dengan maut. Ya, makanya berakhir dengan maut. Nah, tapi kalian nggak tahu artinya maut itu apa. Pokoknya maut itu artinya roh terpisah dari tubuh, bukan. Ya, maut itu artinya jiwamu selama-lamanya tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah pencipta semesta alam. Ya, jiwamu terjebak di dalam tubuh yang lebih rendahan. Karena kedagingan manusia itu ada dua. Kedagingan hina itu ada dua, yaitu daging manusia, yang satunya itu daging hewan. Nah, di sini manusia setelah jatuh dalam dosa yang tadinya segambar dan serupa dengan Allah menjadi segambar dengan binatang. Ya, makanya ini harus dihancurkan yang segambar dengan binatangnya ini. Ya, jadi manusia itu tadinya segambar dan serupa dengan Allah, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Jatuh dan segambar dengan binatang, Pengkhotbah 3 ayat 18. Solusinya lahir baru dan keluar dari alam pikiran binatang. Itu solusinya. Ya, seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 3. Itu solusinya. Nah, kedagingan ini, kedagingan hina ini ada dua. Ya, menurut Rasul Paulus, yaitu tubuh hina, kedagingan manusia, dan tubuh hina, daging binatang. 1 Korintus 15 ayat 39. Ya, tubuh binatang ketika jiwa masuk di dalam tubuh binatang tidak bisa kembali pada Elohim selamanya. Itu tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 21. Itulah yang disebut maut. Keterpisahan jiwa selama-lamanya dari Elohim pencipta semesta alam karena jiwanya memasuki tubuh yang paling hina, yaitu tubuh daging binatang. Nah, karena yang menentukan tubuh kita selanjutnya adalah pusat kesadaran kita yang disebut akal budi. Makanya di dalam
Matius 22 ayat 37 dijelaskan, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Akal budi ini terakhir. Ya, ini tergantung dengan puncak kesadarannya yang disebut sorga atau samaim. Kalau kami jelas sorga kami kudus. Ya, Matius 22 ayat 29 dan 30, kami hidup seperti malaikat sorga. Artinya alam pikiran kita dibawa masuk ke dalam alam pikiran malaikat yang tidak mengenal nafsu angkara atau nafsu kedagingan. Nah ini kok jadi lucu, surganya kok malah kawin sepuasnya. Ya, atur ayat 19. Nah, naluri dasar hewan itu kan makan, minum, dan kawin. Ya, nah ini surganya RT, nah masalahnya itu hanya makan, minum, kawin, makan, minum, kawin. Tertulis di atur ayat 19 dan 20. Ya, terus tertulis di An-Naba ayat 33, tafsir Kemenak RI dan Kemenak Arab Saudi menyediakan gadis-gadis cantik berpayudara montok untuk kenikmatan seksual. Ini kan surga naluri dasar hewan, karena yang bisa dilakukan hewan itu makan, minum, dan kawin. Nah, ini kan sebenarnya kalau saudara-saudara muslim ini paham, jiwa kalian itu sedang dituntun menuju tubuh hina selanjutnya, yaitu tubuh binatang. Ya, karena di dalam surga kalian terprogram hanya makan, minum, dan kawin. Ini kan alam pikiran ini menentukan tubuh selanjutnya. Ya, alam pikiran ini menentukan tubuh selanjutnya. Ketika terprogram bahwa puncak kesadarannya adalah makan, minum, kawin. Ini kan naluri dasar hewan. Makanya untuk kehidupan selanjutnya jiwamu memasuki tubuh binatang. Itulah yang disebut maut. Karena kalau jiwa sudah masuk ke dalam kedagingan hewan, tidak akan pernah bisa kembali kepada Elohim pencipta semesta alam selama-lamanya. Kau abadi di jurang maut kalian ya. Makanya wajar Kaf ayat 19 dikatakan kalian semua berakhir dengan sakaratul maut. Artinya jiwamu itu tidak akan pernah bisa kembali kepada Elohim pencipta semesta alam. Pertanyaannya, lalu siapakah Allah Subhanahu wa ta'alamu itu? Ya, kalau Allah kami ini menentukan kami nanti hidup kekal dengan tubuh kemuliaan. Ya, itu kalau Allah kami. Loh, kalau Allah kok malah merencanakan maut, ini gimana? Hanya iblis yang menginginkan manusia berakhir dengan sakaratul maut, itu hanya iblis. Ya, kalau Elohim pencipta semesta alam itu siapa kalau bukan iblis itu sendiri? Buktinya apa? Ketika Elohim kita, Allah kita melemparkan setan-setan, memenjarakan setan-setan di jurang maut, Yudas 1 ayat 6, dan di gua-gua 2 Petrus 2 ayat 4, malah Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara setan-setan, Al-Anbiya 82. Ya, malah mengutus setan-setan, setanullah, Maryam 83. Ini kan sudah Allah yang berbeda. Hanya Raja Iblis yang memelihara setan, hanya Raja Iblis yang bisa mengutus setan-setan. Makanya tanda materai yang diberikan ke kalian itu bukannya Roh Kudus. Elohim pencipta semesta alam memberikan kami Roh Kudus sebagai penuntun kami. Ya, itu tertulis di Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala malah memberikan tanda materai pendamping dari golongan jin dan setan-setan. Sahih Muslim 5034 dan 5035. Berarti di situ fix Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Raja Iblis. Kan begitu. Nah, lucunya lagi Mbak Intan. Di dalam buku hitam, kan begitu. Silakan, Bang. Lucunya lagi ya. Tadi kan si Lolo Sweety peternak Syaiton dan mengutus Syaiton. Nah, lalu Bagindul mengatakan bahwa Syaiton juga masuk Islam. Ini gimana nih kok berbicara si Lolo Sweety sama iblis? Bukannya Yesus itu Kristen penyembah iblis yang digantung itu, yang terkutuk mati kayu salib. Oke, kau dengar baik-baik ya. Saya ulang lagi, ini saya bosan ini ya. Dengar kau baik-baik, saya jelaskan siapa yang kena kutukan dan siapa yang terkutuk dan siapa yang kena azab dari Allah. Saya jelaskan ya.
kau naga, kau dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Siapa yang terkutuk dan siapa yang ternyata kena azab dari Allah. Pertama, catat ini Islam ya. Di surat Az-Zariyat, catat ini ya, Islam ya. Surat Az-Zariyat ayat 10. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Catat ya Islam-Islam. Surat Az-Zariyat ayat 10. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Ya, Az-Zariyat ayat 10. Lalu Muhammad membolehkan berdusta ya dalam 3 perkara. Artinya 3 kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam. Padahal sekali lagi surat Az-Zariyat ayat 10 mengatakan terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Ya, Muhammad membolehkan Islam berdusta atau berbohong ya dalam 3 perkara. Nah, dari dasar itulah makanya si Lolo Switi mengazab Bagindul. Di mana dalilnya? Di surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Tulis ini Islam, kalian baca sendiri. Surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Saya bacakan. Mulai ayat 44. Sekiranya dia, Nabi Muhammad, mengada-adakan sebagian saja perkataan atas nama kami, ayat 45, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Ayat 46, nah ini intinya nih. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Ingat ya ayat 46 surat Al-Haqqah, benar memotong urat nadinya. Ayat 47, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami darinya untuk pemotongan urat nadi itu. Nah, lalu apa yang terjadi di hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428 dari Aisyah, Nabi dalam sakit yang menyebabkan kemetongannya sering berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaibar, dan saat ini aku merasa urat nadiku terputus akibat racun itu. Ingat tadi di surat Al-Haqqah ayat 46, kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya, ya, si Lolo benar-benar memotong urat nadinya. Tadi di ayat 44 Muhammad ya disebutkan. Nah, ini dibenarkan oleh hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428. Bagindul sendiri yang mengatakan, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaibar. Dan saat ini aku merasa urat nadiku terputus akibat racun itu. Bayangin, siapa yang terkutuk, siapa yang kena azab dari si Lolo Switi? Dialah Bagindul. Karena jelas sekali lagi di surat Az-Zariyat ayat 10 tadi jelas tertulis ya, di surat Az-Zariyat ayat 10, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Lalu saya mau tanya nih, siapa yang memperbolehkan berdusta atau berbohong dalam 3 perkara? Silakan, siapa yang memperbolehkan itu? Ya Muhammad yang memperbolehkan dalam hadisnya boleh berbohong, boleh berdusta dalam 3 hal, 3 perkara. Padahal Al-Quran di surat Az-Zariyat ayat 10 jelas tertulis terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Itu jelas. Ini Al-Quran ya, ini Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat 10, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Lalu Bagindul membolehkan berdusta dalam 3 perkara. Artinya 3 kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, lalu di surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47 tadi, ternyata ya Muhammad diazab sama Allah. Nah, itu dibenarkan oleh hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428. Karena Muhammad sendiri yang mengatakan, dan saat ini aku merasa urat nadiku terputus akibat racun itu. Tahan bro, kita sapa dulu yang baru bergabung. Ada Jonathan dan juga ada
Galang. Selamat siang Galang. Selamat siang, Bang. Siang. Jonathan, selamat siang. Ya, selamat siang Bang Hos, selamat siang Pak Nabi. Lanjut teman-teman. Siang shalom. Iya, Pak jalan Galang, sedikit ya. Kristen atau Islam Pak Galang? Islam, Bang. Oh, Islam. Bapak mungkin sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi palsu di atas ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Karena ayat yang Asariyah tadi, ayat yang ke-10, itu juga ditulis di dalam surat An-Nahl ayat 105, Pak. Al-Quran itu melarang orang untuk berbohong dalam 3 hal, dalam berbagai macam hal. Nah, tadi pertanyaan beliau itu bagi saya menarik. Lalu siapa yang mengajarkan kita untuk berbohong, mengajarkan orang Islam itu untuk berbohong dalam 3 hal? Oke, Bang. Betul, memang di Islam dan Allah juga melarang untuk berbohong gitu kan. Tapi kenapa Nabi kami menyatakan boleh berbohong dalam 3 hal? Ya kan, bukan segala hal, 3 hal. Contohnya, saya larangan belum saya belum selesai, Bang. Oke. Berbohong dalam 3 hal, salah satunya akan saya beritahu ke Abang. Contohnya misalkan ada orang yang mau dibunuh lari ke rumah Abang, saat orang yang membunuhnya mencari dan bertanya, Abang bilang tidak ada, itu berbohong yang tidak akan berdusta, malah kita menolong orang. Itu salah satunya, Bang. Yang lari ke rumahmu itu kalau dia adalah seorang pencuri? Bukan, Bang. Itu bukan konteksnya, Kalau bukan dia adalah Anda kan pencuri. menyebutkan secara umum. Kalau Abang dia kalau dengarin, dibelokin Pak, ke ya. sana, Abang jadinya dengarin gini loh, Pak. Saya tidak mungkin melakukan suatu tindakan kasar kepada Jonathan kalau tanpa Jonathan melakukan satu tindakan yang fatal. Oke? Kamu juga tidak mungkin tiba-tiba kamu melakukan satu perbuatan jahat kepada tetanggamu itu sendiri. Kalau tetanggamu itu tidak melakukan satu perbuatan yang sangat keji menurut Anda. Ya kan? Boleh berbohong dalam 3 hal. Nah, kalau yang datang, orang yang mau dibun-bun itu, yang dikejar itu, masuk ke rumahmu, kalau dia juga yang masuk ke rumahmu dan meminta perlindunganmu, kalau dia juga adalah seorang pembun-bun, kamu tetap lindungin. Kamu tetap melindungin. Karena tidak mungkin kau mau bunuh saya, kau mau bunuh saya kalau saya tidak melakukan sesuatu tindakan yang fatal bagi Anda. Tidak mungkin tetanggamu itu mau melakukan satu tindakan pembunbunan terhadap Anda kalau Anda pun tidak melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan tetanggamu itu sendiri. Itu logika, Pak.